Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Putri Leticia, NIM 0111910996. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rencana bisnis saya yang bernama Lapak Sehat Cegah Kolesterol Tinggi. Yang pertama-tama kita perkenalan dulu tentang hiperkolesterolemia. Apa sih hiperkolesterolemia itu? Nah, hiperkolesterolemia ini itu adalah kelebihan kadar kolesterol dalam darah yang disebut itu hiperkolesterolemia. Nah, hiperkolesterolemia ini biasanya itu tidak menunjukkan gejala khas. Nah, seringkali itu seseorang baru mengetahuinya itu karena dia sedang melakukan pemeriksaan kesehatan atau karena keluhan lain seperti tangannya kesemutan, lalu sendi-sendinya merasa pegal-pegal, sakit-sakit, linu-linu seperti itu. Nah, dalam upaya mengatasi masalah hiperkolesterolemia ini sebagai masyarakat, maka dalam yang diderita oleh sebagian masyarakat, maka dalam hal ini itu peran perawat sangat dibutuhkan dalam memutus rantai perjalanan hiperkolesterolemia. Nah, hingga tidak berujung pada komplikasi seperti itu. Salah satunya itu adalah memodifikasi peran promosi kesehatan mengenai seluk-beluk penyakit kolesterol tinggi ini, dimulai dari diet rendah lemak, lalu pemasaran makanan yang rendah kolesterol, serta meningkatkan pengetahuan untuk memiliki perilaku preventif dalam gaya hidup untuk menghindari komplikasi dari kolesterol tinggi jangka panjang ini. Nah, eh, perkenalan dulu. Logo untuk produk saya itu seperti ini, di samping ini. Nah, untuk eh, lapak sehat cegah kolesterol tinggi itu disingkat dengan LSC, yang merupakan perusahaan yang menawarkan tentang makanan-makanan pokok olahan gandum dan berbagai cemilan yang sehat seperti itu. Nah, pada aspek pemasaran ini ada 4, yaitu promosi, pengembangan pasar, pengembangan produk, dan yang terakhir ada langkah promosi. Nah, untuk promosi yang akan digunakan itu dengan telemarketing atau promosi melalui media online, yaitu dengan aktif mempromosikan makanan-makanan atau cemilan sehat yang diproduksi di berbagai platform seperti blogger, Instagram, Facebook, Google Ads, TikTok, Twitter, atau bisa mulut ke mulut seperti itu. Nah, untuk pengembangan pasar itu sendiri dilakukan dengan cara merangsang konsumen untuk membeli lebih banyak produk. Nah, pada setiap pembelian itu bisa diberikan promosi, harga, iklan, atau publisitas dan perluasan jaringan distribusi. Nah, pengembangan pasar ini eh, juga bisa dilakukan dengan membuka franchise seperti itu untuk memperbanyak cabang di berbagai kota dengan kelengkapan dan memperbarui kualitas produk yang lebih unggul seperti itu. Nah, untuk pengembangan produk sendiri ini dilakukan dengan menambah variasi ya sama aja produk makanan, rasa makanan yang banyak diminati oleh konsumen seperti itu, lalu menambah omset atau meningkatkan penjualan, nah, menaikkan profit dengan cara menggunakan bahan yang sama, tetapi dengan mencegah konsumen agar tidak bosan seperti itu. Lalu ada mendayagunakan bahan-bahan yang masih tersisa seperti itu dan menyederhanakan kemasan produk untuk meminimalisir pengeluaran seperti itu. Nah, langkah promosi langkah promosi sendiri ini bisa melalui mulut ke mulut seperti itu yang lebih eh, tidak memperbanyak pengeluaran, lalu membuat brosur, bisa melakukan endorse ke influencer, dan berikan diskon melalui kode referral, serta mempromosikan produk eh,
dengan program paket diskon dan gratis ongkir yang ada di setiap bulannya. Lalu membuat konten kesehatan, konten menarik, dan konten racun di media sosial agar nama Lapak Sehat Cegah Kolesterol Tinggi itu terus muncul dan aktif mempromosikan di berbagai platform media sosial. Nah, untuk analisis SWOT-nya itu yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, belum yang pertama itu belum tersedianya sarana berbasis lapak pada masyarakat di keramaian yang khusus menyediakan makanan olahan gandum seperti mie gandum, roti gandum, sereal, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada kandungan dari serat, vitamin, dan mineral gandum utuh yang 10 kali lebih tinggi dari nasi putih dan dapat mencegah dan mengontrol kadar kolesterol sehingga dapat memberikan rasa kenyang yang lebih lama eh, timbang nasi putih yang biasanya dikonsumsi seperti itu. Yang ketiga ada pengetahuan masyarakat tentang khasiat gandum utuh yang masih sangat rendah. Nah, ini tuh biasanya diperlukan eh, berbagai info seperti itu. Jadi ada nanti ada promosi kesehatan seperti itu. Nah, yang keempat ada menyediakan kebutuhan penderita hiperkolesterolemia maupun masyarakat umum untuk pemantauan kadar kolesterol melalui pemeriksaan rapid test pada saat aktivitas di luar rumah on weekend on time. Nah, untuk weakness-nya atau kelemahan dari perusahaan ini atau bisnis ini itu prospek bisnis belum dapat terlihat. Lalu kebiasaan hidup konsumsi masyarakat itu yang sangat sulit diubah. Biasanya kebudayaan masyarakat itu eh, mempengaruhi pola 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 kesehatan, pola hidup gitu. Seperti itu mempengaruhi kayak rantai yang tidak dapat diputus seperti itu. Lalu pendidikan serta kesadaran masyarakat masih kurang. Lalu operasional hanya dilakukan pada hari libur, yaitu satu minggu satu kali di hari Minggu. Nah, untuk opportunity atau kesempatan, yang pertama ada jumlah penderita hiperkolesterolemia atau dengan kadar kolesterol tinggi yang semakin meningkat. Lah, lalu ada kebanyakan penderita penyakit ini gagal dalam diet seperti itu. Biasanya karena bosan, karena makanannya yang itu-itu saja gitu. Nah, di sini di perusahaan kami itu akan eh, bisa Anda bisa request pengen apa gitu. Tapi nanti kami yang mengontrol kadar kadar proteinnya seperti itu, kadar gizinya gitu. Seperti itu. Jadi dijamin tidak bosan seperti itu. Nah, lalu jumlah target konsumen yang banyak di keramaian seperti saat Car Free Day dan di alun-alun. Nah, yang terakhir ada kurangnya penyedia jasa layanan atau pemeriksaan kadar kolesterol seperti itu. Nah, untuk trade ancamannya itu yang pertama, olahan gandum yang kurang sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Nah, biasanya tuh mindsetnya orang Indonesia, aduh nggak kenyang kalau nggak makan nasi gitu. Padahal gandum itu bisa eh, mengenyangkan sebenarnya dan lebih sehat seperti itu. Lalu produk yang sangat tergantung dengan ketersediaan gandum di Indonesia dan kreativitas untuk kuliner olahan gandum yang lain. Ada terjadinya gagal operasional apabila cuaca kurang mendukung seperti hujan, maka konsumen di keramaian pun akan sepi seperti itu. Jadi di saat sepi seperti itu kami hanya mengandalkan promosi melalui media sosial seperti itu. Tersedianya produk jasa lain yang berorientasi pada pemeriksaan kadar kolesterol seperti itu. Biasanya di puskesmas kan sudah ada seperti itu. Tapi di sini di perusahaan kami itu akan disediakan paket komplit seperti itu. Ada makanan, ada cemilan, ada nanti berikan promosi kesehatan seperti itu.
Lalu ada hmm, berbagai macam cemilan dan makanan tersebut yang sehat. Nah, untuk distribusinya itu lokasi yang strategis untuk membuat lapak sehat cegah kolesterol tinggi di pusat kota yang jaraknya tentu saja dekat dengan kompetitor. Karena eh, karena kalau berdekatan dengan kompetitor akan lebih mudah terlihat eh, akan lebih terlihat. Oh, di sana juga ada gitu. Bisa dibandingkan seperti itu. Dan letaknya itu mudah terlihat serta memiliki visibilitas yang baik karena dapat meningkatkan distribusi serta program diskon, gratis ongkir maupun program kerja sama dengan jasa lainnya. Seperti itu. Nah, untuk aspek keuangan di sini, yang pertama ada kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Jadi di sini perusahaan saya itu tidak hanya sendiri yang memegang jabatannya. Kami bareng-bareng ada 6 orang seperti itu. Yang modalnya itu berasal dari iuran anggota lapak sehat cegah kolesterol tinggi. Di mana per anggota itu iurannya itu sebesar 1 juta. Jadi totalnya itu total modal keseluruhan itu ada 6 juta. Untuk kepengurusan organisasi, CEO-nya ada saya sendiri, lalu sekretarisnya ada Putri Aurora, bendaharanya ada Yasmin Agatha, lalu untuk pemasarannya ada Agrita Nirmala, lalu untuk anggota 1 ada Elena Ina Diamond, anggota 2 ada Kayla Kusuma Petri. Semua pengurus itu turun langsung dalam kegiatan operasional pada perusahaan ini. Nah, untuk biaya investasi dan operasional. Biaya investasi itu modal tetap seperti tenda, meja, alkes, dan lain-lainnya itu totalnya itu ada 3.500.000. Nah, untuk biaya operasionalnya itu terdapat alat yang sekali pakai, lalu biaya pembuatan leaflet, biaya produksi gandum, biaya promosi via internet, alat tulis, dan lain-lain itu total biaya yang jumlahnya itu total 2.500.000. Jadi total biaya keseluruhan yang diperlukan itu ada 6 juta. Seperti itu. Nah, untuk proyeksi BEP-nya sendiri itu penerimaan rata 1 bulan itu yang termasuk harga makanan plus jasa pemeriksaan rapid test itu 30.000, variabel cost-nya itu 15.000. Jadi BEP yang dapat dicapai berdasarkan unit jasa plus barang itu totalnya 400 unit jasa. Artinya perusahaan perlu menjual 400 unit jasa tersebut agar terjadi break-even point pada penjualan ke 401. Maka usaha ini dapat mulai memperoleh keuntungan seperti itu. Nah, selanjutnya ada BEP yang dicapai berdasarkan uang penjualan per unit jasa plus barang. Totalnya itu didapat 12 juta rupiah. Artinya, perusahaan perlu memperoleh uang penjualan sebesar 12 juta rupiah agar terjadi break-even point seperti itu. Nah, untuk pelayanan 10 orang per hari itu, pelayanan 10 unit didapatkan jumlahnya itu 2.400.000. Nah, untuk keuntungan per bulannya itu didapat 1.650.000. Nah, jadi pengambilan modal total keseluruhan itu bisa didapatkan dalam 2 sampai 3 minggu seperti itu. Artinya, bila setiap usaha itu berjalan dan mampu melayani 10 orang, maka dalam 3 minggu itu biaya investasi atau modal awal itu sudah bisa kembali seperti itu. Nah, eh, setiap perusahaan pasti memiliki hambatan dan eh, di luar hambatan tersebut pasti mempunyai pemikiran tindakan apa yang mereduce mereduce hambatan tersebut. Nah, jadi di sini hambatannya ada, saya ambil sedikit saja itu. Eh, yang pertama ada permainan tidak sehat dari para kompetitor. Kompetitor. Maaf, hal ini seringkali menjadikan hal yang harus sangat diwaspadai karena
serangan bisa datang kapan saja dan ketika kita lengah semuanya pasti akan eh, bisa hancur, bisa kalang kabut, yang paling parah bisa tidak beroperasi lagi. Jadi kita harus tetap waspada seperti itu. Lalu hoax ataupun fake testimoni, hal ini tuh biasanya dilakukan untuk menjatuhkan lawan seperti itu. Ini juga termasuk kompetitor seperti itu. Nah, meskipun begitu, untuk bisnis online akan sering terjadi, namun kita harus terus naik dan buktikan kepada pelanggan bahwa hal itu adalah hoax dan tidak benar seperti itu. Nah, yang terakhir ada mengatasi hacker karena perusahaan ini eh, bisnis online dan offline. Jadi yang online itu pasti tidak luput dari yang namanya hacker seperti itu. Nah, hambatan pada bisnis online itu biasanya hacker. Entah itu hacker sedang iseng atau sengaja mencuri database. Tentunya hal ini sangat merugikan perusahaan seperti itu. Nah, untuk tindakan alternatifnya yang bisa kita mm, yang bisa kita lakukan itu yang pertama, terus melakukan inovasi dan mengupgrade segala aspek agar lapak sehat cegah kolesterol tinggi itu terus maju dan berkembang dan tidak kalah saing dengan kompetitor lain seperti itu. Lalu dengan memberikan pelayanan yang terbaik, maka akan membersihkan nama lapak sehat cegah kolesterol tinggi dari hoax yang melanda. Jadi eh, kita nggak usah meladeni omongan-omongan seperti itu, kita buktikan saja, kita aksi nyata untuk lebih baik gitu, untuk eh, membuktikan siapa yang benar seperti itu. Tuh, tuh. Ya tidak ada yang benar yang salah. Kita cuma faktanya saja itu. Fakta berbicara itu, tindakan berbicara. Nah, yang terakhir melakukan pengamanan sistem dengan maksimal untuk menghindari kejahatan online seperti hacker tersebut, seperti itu. Nah, eh, setelah selesai pemaparan materi saya, eh, terima kasih untuk waktunya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ingin ditanyakan, bisa hubungi saya melalui email atau nomor telepon di samping. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.